Retno menatap Wawan. Mungkin mereka mengurungkan niatnya karena melihat kita menuju ke sini. Tapi syukurlah masih ada yang azan dan menjadi imam. Di dalam musola hanya ada mereka bertiga, Retno dan Wawan, dan pria parubaya yang menjadi imam sholat. Suasana begitu tenang, keheningan berpadu dengan suara ombak yang memecah dinding penghalang abrasi, membuat ibadah mereka terasa sangat khusyuk. Kemudian, Retno pun bangkit, melangkah keluar musola, mencari di mana Wawan berada. Retno, sudah doanya? Tanya Wawan. Kau buat aku khawatir tadi. Aku pikir kau hilang juga. Seru Retno. Wawan tertawa. Kau tadi kusyuk sekali berdoanya. Aku tidak mau mengganggu. Oh ya, ini Pak Abdu. Beliau memang imam musola di desa ini. Retno menyalami tangan Pak Abdu. Jadi, tanya Retno sambil memberi kode. Dia ingin tahu apakah Pak Abdu sudah tahu siapa mereka dan dari mana. Wawan paham maksud Retno. Sudah aku ceritakan semuanya ke Pak Abdu, dan beliau merasa tidak perlu takut kepada kita seperti yang lainnya, jawabnya. Syukurlah. Retno menghembuskan napas lega. Mereka bertiga melanjutkan obrolan di teras musola. Pak Abdu ternyata orang yang menjadi penanggung jawab penguburan Santi waktu itu. Jadi begitu ceritanya Pak? Tanya Retno. Iya, seperti itulah. Tak ada hal yang aneh sebelum kami tiba di liang kubur dan memasukkannya. Tetapi begitu hendak dikubur, semua orang terkejut dengan yang terjadi. Jelas Pak Abdu. Retno dan Wawan hanya menganggukkan kepala. Apa benar dia bukan Santi seperti katamu? Dari pengalaman saya selama ini bersinggungan dengan mereka, saya yakin dia bukan Santi, dan saya merasakan kehadiran sosok lain di dekatnya. Begitu ternyata. Pantas jika mereka yang mengunjunginya mengalami hal aneh dan diganggu, karena pasti di dekatnya berkumpul makhluk sejenis yang penasaran dengan apa yang terjadi. Maksudnya Pak, Selawawan. Makhluk yang berada dalam tubuh Santi membuat makhluk sejenis penasaran bagaimana cara untuk masuk ke tubuh manusia yang sudah meninggal dan menguasainya. Retno menjelaskan maksud ucapan Pak Abdu. Obrolan mereka berlanjut soal keanehan yang dialami warga desa. Dan dari semua yang dialami, memang belum ada yang sampai merenggut korban, tetapi tetap saja mengganggu kenyamanan mereka. Bagaimana tidak, saat mereka terjaga dari tidur malam hari di dalam kamar mereka, makhluk itu tersenyum sambil mengamati. Belum lagi suara-suara aneh yang selalu terdengar. Apa yang harus kami lakukan? Tanya Pak Abdu kepada Retno. Retno mengerutkan dahi. Maaf Pak, saya memang bisa merasakan kehadiran mereka, tapi saya tidak bisa melakukan sesuatu agar mereka pergi. Saya tidak sehebat itu. Raut kecewa tak dapat ditutup Pak Abdu. Baiklah, memang sepertinya harus mencari solusi lain. Biar bagaimanapun, Santi sebenarnya sudah meninggal, dan tidak baik jika dibiarkan berlarut-larut, ucap Pak Abdu. Baiklah Pak, kalau begitu kami permisi dulu ya. Hari sudah makin malam, potong Retno. Mau kemana kamu Ret? Bisik Wawan. Oh iya, saya sampai lupa waktu. Di sini tak ada penginapan, dan percuma saja kalian bertanya ke rumah warga untuk menginap. Kalian lihat sendiri jamaah tadi sepi, ucap Pak Abdu. Kalau begitu, boleh kami menumpang semalaman di sini, Pak. Besok kami akan mencari tumpangan buat kembali ke Ketapang, usul Retno. Bukan melarang kalian menginap di sini, tetapi izinkanlah saya menjamu tamu di desa ini dengan lebih layak. Di rumah saya masih ada satu kamar kosong. Kalian bisa menempatinya selama apapun kalian mau. Selama di sini, ucap Pak Abdu. Wawan tersenyum lega mendengarnya. Sudah, jangan banyak pikir lagi, seru Wawan kepada Retno. Terima kasih Pak, ucap Retno. Selepas Isya, mereka beranjak menuju rumah Pak Abdu. Rumahnya sederhana, tak seperti rumah Santi, tetapi cukup nyaman dan sejuk kala malam hari. Istri Pak Abdu menyambut mereka dengan senang hati dan mempersiapkan makan malam untuk mereka. Terima kasih Bu, maaf merepotkan, ucap Retno saat di meja makan. Tidak masalah, jangan sungkan ya, walau lauknya hanya sederhana, jawab Budiah lembut. Retno dan Wawan bersyukur masih dapat menemui warga yang tidak takut dengan mereka. Entah seberapa menakutkannya, warga yang diganggu hingga untuk dekat dengan mereka yang hanya berkunjung ke rumah Santi pun seperti takut tertular wabah mematikan. Maaf Pak, Bu,
kenapa anaknya enggak diajak makan? Tanya Wawan di sela-sela obrolan. Anak? Pak Abdu mengerutkan dahinya, lantas menatap sang istri. Retno menghentikan makannya, meletakkan sendok ke piring. Kenapa? Ada yang salah? Itu anak bapak dan ibu kan? Yang sedang coret-coret di dinding? Jari terunjuk Wawan mengarah ke arah dinding kamar dekat ruang tamu. Pak Abdu, Budiah, dan Retno menoleh ke arah yang ditunjuk. Tidak ada satupun dari mereka yang bicara. Wawan melambaikan tangan sambil tersenyum ke arah yang dia tunjuk. Berapa umurnya, Bu? 2 tahun ya? Tanyanya lagi. Budiah menggenggam erat tangan suaminya, sementara Retno mencoba menendang kaki Wawan dari bawah meja. Kau serius, Wan? Tanya Retno. Lah, itu apa? Tunjuknya lagi sambil tertawa. Kami memang punya anak umuran 2 tahun, tetapi dia sudah meninggal setahun yang lalu, ucap Pak Abdu kemudian. Wawan termenung mendengarnya. Jika seperti itu, lantas apa yang ada di hadapannya? Anak itu menoleh ke arah Wawan perlahan. Wajahnya yang semula pucat berubah memerah karena darah yang keluar dari kening, seiring dengan tengkorak yang perlahan membelah. Mata Wawan membelalak. Meninggal karena apa, Bu? Tanyanya tanpa mengalihkan pandangan. Tertabrak motor yang melintas waktu dia menyeberang jalan. Jelas Pak Abdu. Kepalanya retak. Kejar Wawan lagi. Iya, bagaimana? Kamu tahu? Tanya Budiah. Wawan menundukkan pandangan, perlahan memalingkan wajah kembali ke arah meja makan. Karena saya melihat kepalanya terbelah dan mengeluarkan darah di sana, serunya dengan suara bergetar. Budiah menjerit tiba-tiba, merengkuh bahu suaminya dan menangis. Kau serius, Wan? Karena kami tidak melihatnya. Aku pun tak ingin melihatnya jika tahu dia sudah meninggal. Retno terdiam. Tangis Budiah mengisi sunyi malam itu, sementara para lelaki di sana terdiam saling tatap. Tak tahu harus berbuat apa, hanya berdoa dalam hati yang bisa mereka lakukan. Malam belum terlalu larut, tetapi teror itu sudah dimulai, dan ini baru awal. Suasana hangat di meja makan semula berubah jadi mencekam begitu saja. Wawan kini mengerti kenapa warga sangat takut dengan Santi, bahkan hanya untuk sekedar membicarakannya pun. Retno, aku harus apa? Tanya Wawan. Dia mendekat ke arahku. Pak, Bu, coba berbicara dengannya. Mungkin dia akan mendengar ucapan orang tuanya, jika benar itu dia. Pinta Retno yang sudah berdiri dan mendekat ke Wawan perlahan. Bicara? Tanya Pak Abdu. Iya, emangnya bicara apa? Sudah, Pak, apa saja? Saut Retno lagi. Dia sudah berada di samping Wawan. Kau sungguh tak merasakan kehadirannya? Tanya Wawan. Aku sungguh-sungguhan. Kenapa? Biasanya kau paling peka. Entah, sejak bertemu dengan Santi pikiranku serasa kacau. Mungkin itu yang mempengaruhi kepekaanku. Amir ada di sini. Pak Abdu mencoba melakukan apa yang Retno pinta. Kalau Amir beneran ada di sini, Bapak minta Amir jangan mengganggu tamu Bapak. Mereka orang yang baik, ucap Pak Abdu. Bagaimana reaksinya? Tanya Retno. Dia berhenti mendekat dan melihat ke arah Pak Abdu, ucap Wawan. Tangis Budiah tak berhenti, sangat terasa sesal yang mendalam di hatinya. Terus Pak, ajak dia bicara. Tanyakan hal apa yang masih membuatnya berada di alam ini, ucap Wawan kepada Pak Abdu. Amir, kenapa Amir masih di sini? Apa ada yang masih menahan Amir? Ucap Pak Abdu. Bagaimana kali ini? Retno bertanya kepada Wawan kembali. Wan, kenapa diam? Tanya Retno. Wawan tiba-tiba berdiri, memalingkan badan menghadap ke arah Pak Abdu dan Budiah, dan menangis. Retno pun mundur beberapa langkah dari Wawan. Wan, jangan bercanda. Wawan tak menggubris perkataan Retno. Dia masih menangis tanpa bersuara. Amir? Tanya Pak Abdu sambil menatap Wawan. Wawan pun mengangguk pelan. Apa yang kamu mau, nak? Wawan menuju ke arah Budiah. Pak Abdu menggenggam kuat tangan istrinya. Ibumu? Kau mau apa dari ibumu? Mulai terdengar getaran suara dari Pak Abdu. Tidak ada jawaban ataupun gerakan dari Wawan lagi. Tubuhnya tiba-tiba lunglai dan hampir jatuh jika Retno tak menangkapnya. Retno mendudukkan Wawan ke kursi lagi. Wan, kau sudah sadar? Tanya Retno. Wawan membuka matanya lagi, lantas menyeka air mata yang keluar. Amir ingin ibu merelakan kepergiannya dan berhenti menyalahkan diri sendiri.
atas apa yang menimpanya. Itu yang membuatnya tak tenang, seru Wawan tiba-tiba. Budia memeluk erat suaminya. Air matanya tak henti mengalir. Sekarang mereka paham mengapa arwah anaknya belum bisa kembali dengan tenang. Pak Abdu mencoba menenangkan istrinya, menepuk-nepuk pundaknya. Bicaralah Bu, bicara dengan Amir yang mungkin masih ada di sini, ucap Pak Abdu. Dia masih di sini? Tanya Budiah kepada Wawan. Masih, dan sekarang dia sedang memeluk tangan ibu, jawab Wawan. Tapi wajahnya sudah tidak semengerikan tadi Bu, tambahnya. Tak terlihat raut ketakutan di wajah Budiah, malah senyum yang berbalut sedikit tangisan. Amir, ibu minta maaf kalau ketidakrelaan ibu membuat Amir tak tenang selama 1 tahun ini. Ibu hanya teramat sayang, teramat merasa kehilangan anak ibu satu-satunya. Maafkan ibu nak. Kembalilah dengan tenang ke alammu. Ibu janji tidak akan menangis di setiap malam lagi. Ibu berjanji, ucap Budiah kepada Amir. Kehilangan orang yang kita cintai memang tidak mudah, apalagi mengikhlaskan segala kenangan yang tak akan dapat terulang. Itu teramat sulit. Dia sekarang melayang, mencium kening ibu dengan pelan, ucap Wawan. Budiah sedikit terkejut, bukan takut, tetapi dia merasakan hangat di keningnya. Terima kasih nak, terima kasih. Sekarang pergilah, ibu ikhlaskan kamu, ucap Budiah. Wawan pun tersenyum menatap ke arah arwah Amir. Dia bilang, tersenyumlah selalu bapak ibu. Arwah Amir pun menghilang. Pak Abdu memeluk erat Budiah. Diusapnya lembut tangan si istri dan membisikkan kata yang menenangkan. Sudah selesai? Tanya Wawan kepada Retno. Untuk saat ini. Retno menepuk baunya. Memang benar, untuk saat ini hanya gangguan kecil dari arwah keluarga pemilik rumah saja yang terjadi. Tetapi hal aneh lainnya sudah siap untuk menghampiri mereka, termasuk makhluk-makhluk halus yang berada di luar rumah Pak Abdu saat ini. Mereka menunggu giliran. Untuk malam ini saya rasa cukup, ujar Pak Abdu. Silakan kalian beristirahat dan tidur. Besok saya akan bantu mencari motor kalian. Tidak usah repot-repot Pak, pinta Retno. Enggak kok, enggak repot. Biar bagaimanapun arwah Amir bisa tenang sekarang karena kalian. Anggaplah sebagai balas budi, jawab Pak Abdu. Retno tahu jika dia menolaknya bakal membuat Pak Abdu kecewa. Baiklah, sekali lagi terima kasih ya Pak, ucap Retno. Malam makin larut dan Retno pun semakin hanyut mengetik hal yang mereka alami sejak dari Padang 12 hingga di desa ini. Semua terjadi begitu cepat, hal yang tak terpikirkan sebelumnya di otak Retno. Retno menghela napas, menatap kosong ke layar laptopnya. Kenapa berhenti? Retno menoleh ke kanan kiri. Tidak ada siapapun selain dia dan Wawan yang sudah tertidur. Lagi pula yang dia dengar seorang wanita. Siapa? Tanya Retno. Sungguh kepekaannya terhadap mereka seakan menghilang saat ini. Aku Santi, serunya lantas menampakkan diri di hadapan Retno. Retno pun terdiam, mengamati dengan seksama wanita yang ada di hadapannya. Semuanya sama, penampilannya dengan Santi yang Retno jumpai di rumahnya. Hanya saja wajahnya sangat pucat. Kau sungguh Santi? Retno menutup laptopnya perlahan. Apa yang bisa membuatmu percaya? Retno berpikir sejenak. Ceritakan sedikit tentangmu, ucapnya. Hanya sedikit, aku bisa menceritakan semuanya kepadamu. Sungguh, mata Retno membulat. Arwah Santi tersenyum. Tetapi dengan satu syarat, ucap Santi. Retno pun tertawa. Dia lupa bahwa tak ada hal yang cuma-cuma, bahkan saat berurusan dengan mereka yang tak bernyawa. Apa itu? Tanya Retno dengan tatapan serius. Bunuh ayahku. Aku tidak ingin ibu menjadi korban selanjutnya, teriaknya. Retno tersentak mendengarnya. Mata Retno membulat. Apa? Ayahmu? Kenapa kau ingin aku melakukannya? Tanya Retno. Dia melihat sekujur tubuhnya, lantas menatap Retno sendu. Karena dia, aku begini, ucapnya lirih. Astagfirullah, ucap Wawan yang terbangun karena suara teriakan Santi. Santi, kenapa kau ada di sini? Tanyanya. Dia Santi yang sebenarnya, jawab Retno. Yang sebenarnya? Retno pun mengangguk. Kau mau atau tidak? Tanya arwah Santi kembali. Retno menelan ludahnya. Tentu saja, tetapi tidak dengan membunuh. Membunuh? Siapa? Sela Wawan lagi. Kalau begitu,
kau tak akan dapat apapun. Nyawa manusia tak sebanding dengan apa yang akan kau berikan. Arwah Santi menangis. Lantas nyawaku apa sebanding dengan harta yang dia dapatkan? Harta siapa? Retno menoleh ke arah Wawan. Lebih baik kau diam duluan, nanti akan kuceritakan, serunya kesal. Wawan hanya mengangguk. Retno menatap kembali wajah pucat Santi. Jadi benar kau tumbal dari pesugihan ayahmu? Dia menangis. Ayahku jauh berubah sejak dia pulang dari Pulau Jawa. Entah apa yang dia lakukan di sana. Tetapi ada yang berkata dia melakukan pesugihan di Gunung Kawi. Tetapi kami tak begitu saja percaya, hingga semua usaha yang dia lakukan membuahkan hasil. Harta kami dari hari ke hari semakin menumpuk. Dia berhenti berbicara, kepalanya menunduk. Di mana ayahmu? Karena kami tak melihatnya selama di sana, sambung Retno. Benar, dia di mana? Wawan tak berkuasa untuk tak bertanya. Arwah Santi membelakangi Retno dan Wawan, menatap ke arah luar jendela kamar. Dia berada di sebuah pondok, jauh di dalam hutan sawit milik kami, di dekat sini, jawabnya. Apa yang dia lakukan? Kejar Retno lagi. Tumbal kedua, dia tengah mempersiapkannya, dan aku yakin dia mengincar ibuku. Dia menjeda kalimatnya. Jadi, kau terima tawaranku? Retno pun bangkit dari kursinya. Tidak akan. Tetapi aku punya penawaran yang lebih baik. Arwah Santi kembali menghadap ke arah Retno. Apa itu? Tanya Santi. Menghentikan perbuatan ayahmu untuk menyelamatkan ibumu, jawab Retno. Hening tercipta sesaat. Baiklah, ucap arwah Santi pada akhirnya. Kalau begitu, ceritakan padaku kisahmu. Retno kembali duduk di kursi, membuka laptop dan menghidupkannya kembali. Dulu, semua berjalan indah, walau hidup dalam kesulitan. Keluarga kami penuh dengan senyuman. Dulu, semua berjalan indah, walau hidup dalam kesulitan. Keluarga kami penuh dengan senyuman. Rumah terasa utuh oleh cinta dari ayah dan ibu, ucap Santi mulai bercerita. Ayah seorang pekerja keras. Apapun dia kerjakan asal menghasilkan uang untuk membeli makanan untuk aku dan ibu. Hingga suatu masa, saat aku sudah duduk di bangku SMA, hasil kerjanya terkumpul cukup banyak. Tanpa sepengetahuan kami, dia menyisihkan dikit demi sedikit sisa uang buat kebutuhan, dan akhirnya membangun sebuah warung, mengikuti usaha warga lainnya yang sudah memulai duluan, ujar Santi. Lalu apa yang membuat dia berubah seperti saat ini? Bahkan rela menjadikanmu tumbalnya, ucap Retno dengan tetap menatap ke laptopnya. Sementara Wawan hanya duduk di tempat tidur, menyaksikan wawancara dengan narasumber yang tak biasa. Hal itu bermula dari datangnya pria bernama Arsyad ke desa. Dia seorang tuan tanah di Kendawangan dan mencoba mencari peruntungan di desa Bakar Mentimun. Arsyad membangun warung makan yang besar dengan fasilitas lebih baik dibanding dengan warung milik warga. Tetapi bukan hal itu yang menyebabkan ayah berubah, melainkan persaingan tak sehat yang dilakukan Arsyad kepadanya. Di antaranya warung pinggir pantai yang ada. Hanya warung milik ayah yang masih ramai akan pengunjung. Selain punya si bajingan itu, serunya penuh amarah. Persaingan tak sehat seperti apa? Sela Retno. Santi pun menunduk. Arsyad menyebarkan isu tak benar tentang ayah. Dia menuduh ayah menggunakan penglaris untuk usaha warungnya dan melimpahkan masalah yang dialami warung lainnya ke ayah. Padahal dialah penyebab warung lain sepi. Dan mungkin saja dia juga yang memakai penglaris itu sebenarnya. Retno memainkan jari telunjuk tangan kanannya di bibir. Apa mungkin karena itu warga lantas menyerang ayahmu? Tebak Retno. Santi menangis. Itulah penyebab sebenarnya. Karena fitnah yang dibuat oleh Arsyad, warga meminta ayah untuk menutup usaha warung milik kami. Tetapi ayah menolak. Karena itulah sumber penghasilan keluarga kami saat itu. Lalu, tanya Retno lagi. Waktu itu, Santi menutup matanya. Tutup warungnya. Kau membuat warung warga sepi dengan cara licikmu, seru Arsyad, diikuti teriakan warga yang terkompori. Iya, tutup saja, teriak beberapa orang warga. Arsyad tertawa. Kau dengar, mereka memintamu menutup warung, bentak Arsyad. Aku tidak melakukan seperti apa yang kau tuduhkan. Lalu apa? Semua warung sepi kecuali warungmu. Bagaimana dengan warungmu? Tidak kan?
Arsyad terlihat gusar. Siapa bilang pendapat warungku pun turun secara perlahan. Dia meludah di hadapan ayah. Kau mau warungmu kami bakar? Ancamnya. Pak, kita ikuti saja mau mereka, Pak, ucap ibu. Gak bisa, Bu. Ini satu-satunya pemasukan kita sekarang, seru ayah. Aku yang hanya seorang perempuan lemah tak bisa berbuat apa-apa sebagai anaknya saat itu. Kesedihan dan ketakutan tergambar jelas di mata ayah dan ibu. Namun sekeras apapun ayah menghalangi, dia tak mampu menghadapi banyak orang yang sudah terbakar emosi. Dan mereka membakar warung milik kami hingga rata dengan tanah, termasuk isinya. Kami hanya bisa menangis sambil meratap saat itu. Jari Retno terhenti saat mendengarnya. Dipalingkannya tatapan dari laptop ke arah Santi. Apa seluruh warga desa terlibat? Tanya Retno. Tangis terdengar dari mulut Santi. Hanya keluarga Pak Sugeng, ketua RT pada saat itu, dan keluarga pemilik rumah ini saja yang tidak ikut dalam aksi pembakaran. Mereka dijebak Arsyad dan dikunci di rumah Pak RT agar tak bisa menghentikan aksi mereka. Sisanya termakan bulat oleh fitnah itu. Retno dan Wawan terdiam. Mereka jadi memaklumi perubahan yang terjadi kepada ayah Santi. Walau tetap saja mengorbankan keluarga sendiri bukanlah hal yang bisa dimaklumi. Wah, aku tak menyangka warga di sini bisa sekejam itu. Apa yang terjadi kemudian? Tanya Wawan. Berhari-hari ayah hanya melamun, tak mau makan dan minum, bahkan bicara. Dan ibu terpaksa menggantikan ayah mengantar aku sekolah di Kedangwangan. Kau tahu sendiri, itu tidaklah dekat. Desa Pagar Mentimun merupakan daerah perlintasan yang berada di antara kota Ketapang dan Kendawangan. Karena posisinya yang di tengah dan berada di tepi pantai, menjadikan Pagar Mentimun daerah persinggahan sementara. Hingga suatu malam, entah ada angin apa, ayah berbicara kepada kami. Dia pamit dan berkata hanya pergi sebentar untuk meminjam uang kepada kerabatnya di Jawa untuk modal memulai kembali usaha kami. Ayah memberikan semua sisa uang yang masih kami punya kepada ibu. Cukup lama hingga akhirnya dia kembali membangun kembali usahanya yang dengan ajaibnya berhasil dan terus meningkat. Saat itu pun perubahan sikap ayah terjadi secara perlahan dari waktu ke waktu. Tambah Santi. Suara lolongan anjing terdengar saut menyaut dari luar rumah tiba-tiba. Wawan beranjak dari tempat tidur dan mendekat ke arah Retno. Aduh, apalagi sekarang, Ret? Ucap Wawan. Aku juga tidak tahu, Wan. Retno menutup laptopnya dan berdiri. Lolongan terdengar makin nyaring dan kuat. Retno melihat ke arah jam dinding. Jam 12 malam, gumamnya. Wajah Santi terlihat ketakutan. Maaf, aku harus pergi. Tunggu sebentar. Tahan Retno. Apa yang terjadi? Maaf, kalian harus menghadapinya sendiri. Santi menghilang begitu saja dari hadapan mereka. Entah apa yang akan terjadi, tetapi Santi sendiri pun takut dan pergi. Ketukan terdengar dari luar kaca jendela kamar. Retno, apa itu? Mana aku tahu, Wan. Makin lama makin kuat ketukan di jendela tersebut, membuat Retno dan Wawan melangkah mundur menjauh dari jendela. Prak! Kaca jendela pecah, lampu pun tiba-tiba padam. Astagfirullahaladzim, ucap Retno. Udara malam menyeruak masuk dari kaca yang pecah, lebih dingin dari biasanya. Lolongan anjing pun menguap begitu saja tanpa tersisa. Ret, kau melihatnya? Ucap Wawan. Apa? Jawab Retno. Itu di depan jendela, seru Wawan. Melihat apa yang Wawan maksud? Bayangan sesosok manusia berdiri menatap mereka dari luar jendela. Siapa kau? Tanya Retno. Terdengar suara tawa dari bayangan tersebut. Tawa yang mampu membuat bulu kuduk mereka berdiri. Pertanyaannya, siapa kalian? Dengan lancangnya ikut campur urusan kami, ujar si bayangan. Kami, gumam Retno. Kami hanya ingin mencari tahu cerita soal Santi yang sebenarnya. Apa pentingnya bagi kalian? Seharusnya kalian tak kesini, seru sosok tersebut dengan suara yang berat. Apa yang harus kita perbuat sekarang, Retno? Bisik Wawan mulai panik. Dia tertawa kembali. Kalian salah berkunjung, dan karena kalian, warga di desa ini yang akan menanggung akibatnya, serunya. Apa maksud kamu? Tanya Retno. Kalian akan tahu maksudku segera. Untuk permulaan, pemilik rumah ini yang akan menjadi korban, seru sosok itu, kemudian tertawa, lantas menghilang, dan lampu pun menyala kembali.
Apa maksud tadi, Ret? Tanya Wawan dengan keringat dingin di wajahnya. Retno menelan ludah. Iya, aku juga tidak tahu. Mereka saling tatap, lantas berlari keluar kamar. Tujuan mereka kamar pemilik rumah. Ancaman sosok itu terdengar sangat serius. Retno dan Wawan terlihat takut untuk membayangkan apa yang akan terjadi. Assalamualaikum, Pak. Pak Abdu, bisa bicara sebentar? Tanya Retno. Tidak ada jawaban yang terdengar. Dobrak saja, Ret, saran Wawan. Tapi kalau kita salah duga bagaimana? Ucap Retno. Kau masih berpikir sosok itu mempermainkan kita? Kau benar, seru Retno. Retno mendobrak pintu beberapa kali hingga berhasil terbuka. Kemana mereka, Ret? Tak terlihat orang yang mereka cari di dalam kamar. Apa mungkin mereka keluar rumah? Kemana mereka semalam ini? Di desa sepi ini, Wan? Tanya Retno. Lalu, Wawan mengernyitkan dahinya. Retno mencoba mengatur napasnya sejenak. Sepertinya mereka dibawa oleh sosok tadi. Apa maksudmu? Mereka hilang karena dibawa olehnya? Iya, aku rasa kita memang harus kembali ke rumah Santi untuk mendapatkan jawabannya. Wawan menatap sahabatnya itu. Apa kita perlu kembali ke sana? Kau yakin? Iya, sangat yakin. Sebelum seluruh warga mengalaminya. Dia bilang keluarga rumah ini hanya permulaan kan? Ucap Retno. Malam berlalu begitu saja, mengundang pagi datang kembali. Baru 1 hari, hanya dalam 1 hari banyak hal yang terjadi. Dan kali ini mereka tak bisa pergi meninggalkan desa begitu saja. Ada orang-orang yang tak bersalah akan menjadi korban. Dan jika mereka tak bergerak, desa Pagar Mentimun akan menjadi daerah tanpa penghuni berikutnya. Ret, kau lihat tatapan mereka? Wawan bertanya di sela langkah menuju rumah Santi. Pagi-pagi sekali. Retno tetap menatap ke depan, tak peduli dengan tatapan curiga para warga. Abaikan saja saat ini, ada yang lebih penting, pinta Retno. Wawan berhenti dan menarik bahu kiri Retno agar dia pun ikut berhenti sejenak. Bagaimana jika ada warga yang berkunjung ke rumah Pak Abdu dan mendapati mereka tidak ada? Tanya Wawan. Kau tahu siapa yang akan mereka curigai? Sambung Wawan. Kau benar, tapi apa yang bisa kita lakukan? Menceritakan mereka dibawa makhluk gaib? Ucap Retno lantas tertawa kecil. Jadi, apa kau yakin dengan kembali ke rumah itu kita bisa menemukan mereka? Wawan melepaskan tangan dari bahu Retno. Kau sendiri tahu apa yang terjadi malam kemarin kan? Retno menyugar rambutnya yang gondrong ke belakang. Kau takut? Memangnya kau tidak? Ada nyawa yang dipertaruhkan di sini. Setakut apapun harus kita hadapi, seru Retno, lantas kembali melangkah menuju rumah yang paling besar di desa, sekaligus yang paling menakutkan saat ini. Wawan menertawakan diri sendiri. Bisa-bisanya di saat seperti ini, dia hanya memikirkan keselamatan diri sendiri. Baiklah, demi kebaikan umat manusia, gumamnya. Dengan segera, dia menyusul Retno yang telah jauh meninggalkannya. Malam kemarin, malam yang paling berat bagi mereka. Menghilangnya Pak Abdu dan Budiah menjadi puncaknya. Ingin mereka pergi saat hal itu terjadi. Tetapi, pergi ke sarang makhluk tersebut di tengah malam bukan ide yang bagus. Saat sang fajar memijar, mereka pun segera beranjak mengejar waktu sebelum ada korban lain yang lenyap seperti debu. Mereka tiba di depan rumah Santi sekali lagi. Sunyi, sejauh pantauan mereka saat ini, seperti tak ada tanda kehidupan. Ayo, ajak Retno. Kini kedua sahabat itu sudah berdiri di depan pintu rumah. Retno mengetuk pintu sebanyak 3 kali. Assalamualaikum, ucap Retno. Wawan menggelengkan kepala, mengisyaratkan belum ada respon dari si pemilik rumah besar ini. Kembali Retno mengetuk pintu, tetapi kali ini lebih kuat dari sebelumnya. Mungkin saja Bu Desi sedang berada di kamar Santi, jadi suara ketukan pintu tidak terdengar. Baru saja Wawan hendak ikut mengetuk, pintu sudah terbuka. Astagfirullah, ucap Wawan terkejut melihat Bu Desi yang sudah berdiri di hadapan mereka. Pagi sekali, ada apa? Tanya Bu Desi. Retno sempat terdiam sesaat. Dia merasakan sesuatu yang aneh saat ini. Sepertinya kebakaannya mulai kembali. Ada yang harus kami sampaikan ke ibu. Retno mengabaikan sesaat perasaannya. Bu Desi mengangguk. Iya, masuk, ajaknya. Mereka kini berada di ruang tamu. Tak terlihat ada yang berbeda dari sebelumnya, yang menandakan tak ada yang terjadi di rumah ini malam sebelumnya. Apa yang ingin disampaikan? Tanya Bu Desi datar. Retno meneguhkan hatinya lantas berucap, Perial Santi, Bu, dugaan ibu benar.
Dia bukanlah Santi anak ibu. Ada makhluk yang menggunakan tubuhnya, seru Retno dengan wajah serius. Begitu. Kembali ekspresi yang ditambahkan Bu Desi sangat datar. Ibu tidak kaget? Tanya Wawan. Bu Desi pun tersenyum. Iya, ibu sudah tahu, jawabnya. Retno mengernyitkan dahinya melihat Bu Desi. Ibu kenapa bicara sambil berdiri? Wawan memperhatikan dengan seksama wanita parubaya di depannya. Retno, bisiknya memanggil Retno. Seluruh tubuhnya pucat, jelasnya. Retno menutup matanya, menyadari apa yang terjadi sebenarnya saat ini. Siapa kau? Apa benar Bu Desi atau makhluk lain? Tanyanya setelah membuka mata. Bu Desi terdiam, kemudian menangis. Saya masih Bu Desi yang sama. Hanya saja apa, Bu? Kejar Wawan. Hanya saja sudah menjadi arwah, ucap Bu Desi. Mereka tertegun mendengarnya. Ibu serius? Tanya Wawan lagi. Retno merentangkan tangan kanannya ke depan dada Wawan, memberi isyarat untuk tidak mempertanyakan hal itu lagi. Dia berkata serius, ujar Retno. Kita terlambat. Seandainya kemarin malam kita langsung menuju ke rumah ini. Sesalnya. Rasa bersalah terlukis kini di wajah mereka berdua.